Semilir di kala senja, menerpa jiwa yang gundah gulana. Untuk kalian penikmat setia, selamat datang di Ruang Cerita. Jumpa lagi dengan Mumun Kiyowo yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tapi sebelumnya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terus jangan lupa, siapkan cemilan dan posisi ternyaman kalian selama menyimak jalan ceritanya. Kalau sudah, oke, langsung saja kita let's go. Starla hanya bisa mengamati siapa yang ada di meja kerjanya. Tubuhnya terpaku di depan pintu ruangan dan matanya tak sempat berkedip saat mendapati seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas rapi sedang berada di meja kerjanya. Mulutnya terdiam seketika dan kakinya tak bisa digerakkan sama sekali. Untuk beberapa menit, ia hanya berdiri di sana sambil mengawasi pria itu. Seorang pria sedang duduk tepat di kursi kerja milik Starla. Rambutnya yang hitam terlihat sangat rapi dengan style seperti artis Kim Taehyung. Tubuhnya terlihat sangat bagus walaupun tertutup oleh setelan jas berwarna dongkernya. Sepertinya ia sedang melakukan sesuatu di sana. Karena terlihat raut wajahnya yang sangat serius di depan layar monitor kerja Starla, sembari sesekali melihat layar ponselnya. Starla yang akhirnya mengumpulkan tekad dan memberanikan diri untuk menghampiri pria tersebut. "Mohon maaf, Pak. Bapak siapa ya? Sedang apa Bapak di meja kerja saya?" Tanya Starla sedikit ragu-ragu. Orang itu pun menoleh pada Starla. "Kamu staf baru itu ya? Perkenalkan, saya Bimantara Putra. Panggil saja Bima. Saya dulu di sini sebelum kamu masuk. Sekarang saya dipindahkan ke divisi pengembangan. Mohon maaf sebelumnya kalau saya lancang, tapi saya harus menyalin berkas yang belum sempat saya pindahkan sebelumnya. Tadi saya sempat bertanya di mana keberadaanmu kepada staf lain, tapi mereka tidak tahu. Jadi saya terpaksa melakukan hal ini." Jelas Bima panjang lebar. "Oh, iya Pak, tidak apa-apa. Maafkan saya karena sempat berpikir yang tidak-tidak pada Bapak," tutur Starla dengan sopan. Tidak, saya yang harusnya minta maaf karena sudah lancang. Lagi pula, saya sudah hampir selesai," ujar Bima dengan agak sungkan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin mengambil kotak makan saya di laci meja. Bapak silahkan kalau mau melanjutkan urusannya." Starla dengan segan meminta izin untuk mengambil kotak makan. "Oh iya silahkan," ujar Bima yang segera berdiri mempersilahkan Starla untuk mengambil barangnya. Starla pun segera mengambil kotak makan yang ada di laci mejanya. Lalu kemudian berniat kembali ke kantin dan berpamitan. Namun sebelum benar-benar pergi, Bima menghentikan Starla sejenak. "Sebentar Mbak, saya boleh minta nomor yang bisa dihubungi? Siapa tahu suatu saat saya butuh bantuan lagi atau semacamnya, agar tidak menimbulkan salah paham lagi," tanya Bima. "Tentu saja Pak, ini kartu nama saya. Nanti bisa hubungi nomor yang tertera semisal ada yang bisa saya bantu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak," jawab Starla sembari memberikan kartu namanya dan kemudian segera menuju ke kantin. Bima pun mengangguk dan kembali melanjutkan urusannya. Setibanya di kantin, Starla langsung menerima keluhan dari Ida. "Dari mana aja sih kamu? Keliling kantor? Kenapa lama sekali?" seru Ida. "Maaf Mbak, tadi ada sedikit macet," jawab Starla sembari bergurau. "Alasan aja kamu. Aku sampai berakar menunggumu di sini," ujar Ida dengan ekspresi sedikit cemberut. Iya, maafin. Ayo pesan makanan sebelum kantin semakin ramai. Aku juga mau pesan es teh." Starla meletakkan kotak makannya dan segera meraih lengan Ida yang kemudian menariknya menuju loket menu. Dikarenakan sudah masuk jam makan siang, kantin semakin lama semakin ramai. Terlihat banyak orang yang mulai berdatangan silih berganti. Entah itu untuk makan, atau hanya sekedar berkumpul dan mengobrol bersama.
Walaupun kapasitas kantin yang cukup besar, namun tetap saja kantin terasa penuh karena jumlah pegawai yang sangat banyak. Selesai makan, mereka pun segera kembali ke ruangan mereka bekerja. Namun, sebelum masuk ke ruangan, Starla mampir ke pantry terlebih dahulu untuk mencuci kotak makan yang ia pegang. Sedangkan Ida tetap melanjutkan langkahnya menuju ruang kerjanya. Di pantry, Starla bertemu dengan Pak Satpam yang sedang membuat kopi. Didi Supriyadi namanya. Pak Didi merupakan satpam senior di kantor tersebut. Perawakannya yang tinggi besar dan suaranya yang berat membuatnya disegani oleh pegawai-pegawai lainnya. Kumis dan alis tebalnya pun menjadikannya terlihat lebih menakutkan. Starla yang saat itu belum mengenal Pak Didi, merasa canggung dan agak takut untuk memulai percakapan. Tapi sepertinya Pak Didi bisa membaca situasi saat itu. Ia kemudian mencoba memulai percakapan dengan Starla. "Mbak pegawai baru ya di sini?" "Sepertinya saya baru kali ini melihat Mbak," tanya Pak Didi dengan senyum seramnya. "Iya Pak, saya baru beberapa bulan di sini. Nama saya Starla, staf dari divisi marketing," jawab Starla dan sedikit takut. "Oh, rupanya ini yang namanya Starla," ujar Pak Didi dengan nada ramah. "Bapak kenal saya sebelumnya?" tanya Starla bingung. "Saya pernah dengar nama Mbak dari Pak Bos. Soalnya kemarin Pak Bos meminta saya untuk menaruh bekal makanan di meja Mbak. Nah, kebetulan kotaknya yang sedang Mbak cuci itu. Kalau begitu biar saya saja yang cuci Mbak, agar nanti bisa saya antarkan langsung ke Pak Bos," tutur Pak Didi sembari meraih kotak makan yang sedang dicuci Starla. "Pak Bos? Maksud Bapak Pak Surya, CEO kita?" tanya Starla memastikan. "Iya Mbak, betul. Saya diamanahi oleh Pak Bos untuk memberikan bekal makan siang untuk Mbak Starla setiap hari," jawab Pak Didi yang masih mencuci kotak bekalnya itu. "Hah? Setiap hari? Tak perlu repot-repot Pak, saya jadi merasa kurang nyaman nantinya," jelas Starla yang sedikit sungkan. "Oh, begitu ya Mbak. Ya sudah, nanti saya sampaikan ke Pak Bos. Kedepannya saya akan selalu kabari jika ada kabar terbaru," kata Pak Didi sembari mengacungkan jempolnya yang penuh dengan busa. "Siap Pak, terima kasih. Terima kasih juga untuk makanannya. Enak banget. Kalau begitu, saya langsung kembali ke ruangan dulu ya Pak, karena sudah hampir habis jam istirahatnya," ujar Starla yang kemudian kembali ke ruangannya. Pak Didi hanya mengangguk dan tersenyum. Dan lagi-lagi, pikiran Starla tak bisa ia kendalikan. Ia berjalan sambil terus terpikirkan oleh ucapan Pak Didi di pantry tadi. Hingga akhirnya, ia menabrak seseorang. Starla terjatuh ke lantai setelah menabrak orang itu. "Aduh, jalan tak pakai mata," gumamnya. "Cepat bangun, nanti dilihat orang." Tidak diindahkan seorang pegawai tergeletak di koridor kantor. Seru orang tersebut sembari mengulurkan tangannya pada Starla. Starla meraih tangan kekar itu dan beranjak bangun dari lantai. Sontak, ia sangat terkejut saat mendapati orang yang ada di hadapannya itu. Tubuh tinggi dan gagah, serta wajah dan aura yang sangat kuat, terpancar dari diri pria itu. Kalau dilihat sekilas, pria itu mirip dengan aktor Park Seo Joon. Sungguh sial nasib Starla hari ini. Ia seharusnya tidak berurusan dengan pria seperti dia. Karena, benar sekali, Starla baru saja menabrak CEO perusahaan itu, dan tak lain adalah Surya. Ia yakin setelah ini pasti akan terlibat dalam masalah besar. Surya pun tersenyum melihat Starla yang sangat gugup. Kemudian, ia mengusap rambut Starla yang berantakan karena insiden tabrakan baru saja. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Surya. "Maaf Pak, saya benar-benar tidak fokus tadi. Bapak tidak ada yang lecet kan?" jawab Starla yang mulai panik. "Ini kali kedua kamu menabrak saya loh. Pertama dari belakang, sekarang dari depan. Selanjutnya, kamu mau menabrak saya dari sisi mana lagi?"
Yang pertama saja kamu belum ganti rugi. Sekarang kamu mau ganti rugi bagaimana? Ledek Surya tanpa memperhatikan ekspresi Starla yang mulai bingung. Hah? Maksud Bapak? Bukannya baru kali ini saya menabrak Bapak? Itu pun saya tidak sengaja. Dan saya pula yang terjatuh. Starla menjawab terus terang. Jangan banyak alasan kamu. Sepulang kerja, saya tunggu di ruangan. Sekarang lebih baik kamu fokus dan lanjutkan pekerjaanmu. Seru Surya dengan meninggikan wibawanya. Surya pun segera pergi tanpa menunggu reaksi dari Starla. Di balik itu, terlihat semburat senyum yang terbentuk di ujung bibirnya. Di sisi lain, Starla yang masih terpaku tersadarkan oleh suara Ida yang memanggilnya dari kejauhan. "La, sedang apa di sana? Cepat masuk. Sudah waktunya untuk bekerja," seru Ida dari dekat pintu ruang kerjanya. "Oh, iya Mbak, ini mau ke sana," ujar Starla yang kemudian segera menuju ke ruang kerjanya. Bersambung guys. Gimana? Bagus kan ceritanya? Pasti ketagihan kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Yalah, masa enggak? Don't worry and be happy. Mumun Kyowo bakal kembali lagi dengan cerita yang gak kalah bagus. So, pencet dulu tombol subscribe dan like-nya ya, biar Mumun tambah semangat ngontennya. Malam gelap sepi sendiri, wajahmu selalu terbayang-bayang. Mumun Kyowo pamit undur diri, sekian dan terima sayang. BYE, bye-bye.